Sekarang untuk nomor 11, 4 orang pekerja dengan kemampuan yang sama, ini ya, kemampuan yang sama, dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 jam. Jika pekerjaan tersebut diharuskan selesai dalam waktu 120 menit, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Sekarang kita amati dari soal cerita ini. Jika ada 4 orang bekerja, ini kemampuannya sama, ini dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 jam ya, atau setara dengan 300 menit. Jika waktu bekerjanya dipersingkat menjadi 120 menit, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, kita misalkan X ini adalah banyaknya pekerja jika waktu yang diberikan adalah 120 menit. Ya, X ini bukan tambahan ya, bukan tambahan pekerja, tetapi banyaknya pekerja jika waktu yang diberikan adalah 120 menit. Sekarang kita buat perbandingannya. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, ya, jadi ciri-cirinya apa? Kalau waktunya dipersingkat, maka jumlah pekerjanya harus bertambah banyak. Nah, itu ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita buat perbandingannya. 4 dibagi X sama dengan, karena ini perbandingan berbalik nilai, sehingga bisa kita tulis kita balik 120 dibagi dengan 300. Selanjutnya kita sederhanakan. Ya, ini kalau 120 dibagi dengan 300, kita sederhanakan, kita bagi 10 sama dengan 12/30. Kita bagi dengan 3, 4/10. Ya, sehingga di sini nanti 4 dibagi X sama dengan 4 dibagi 10, sehingga jelas X-nya sama dengan 10. Ya. X ini adalah banyaknya pekerja dalam waktu 120 menit. Ya. Yang ditanyakan adalah pekerja tambahannya, sehingga bisa kita tuliskan pekerja tambahannya adalah 10 orang, ya, dikurangi 4 orang mula-mula tadi, ya, yaitu ada 6 orang. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, berikutnya adalah soal nomor 12. Soal nomor 12, ini diketahui ada persegi panjang, terus kemudian dibuat partisi atau dipotong-potong, ya, sehingga menjadi beberapa segitiga. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya segitiga pada gambar di atas. Ya, untuk memudahkan menghitungnya, kita menggunakan analisis perbagian. Ya. Yang pertama adalah segitiga yang terdiri dari satu bagian. Ya, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 segitiga. Terus kemudian segitiga yang terdiri dari 2 bagian. Ya. Ini ada 2, yaitu yang bagian ini 1, terus kemudian 2. Terus kemudian segitiga yang terdiri dari 3 bagian. Ya, 3 bagian nanti ada yang ini, ya, ini 1, terus kemudian 2, 3, 4, ya, ini segitiga ini. Sehingga ada 4 segitiga. Terus kemudian segitiga yang terdiri dari 4 bagian. Ini yang besar ini, ya, yang besar ini. Nah, ini ada 1 yang menghadap ke atas dan kedua menghadap ke bawah. Jadi ada 2 bagian, 2 segitiga. Ya, sehingga total segitiga pada gambar tersebut ada 18 segitiga. Oke, selanjutnya jadi jawabannya yang C. Selanjutnya adalah nomor 13. Untuk nomor 13 ini adalah suatu barisan. Kita diminta untuk menentukan suku berikutnya. Ini ada 99, 96, terus kemudian 91, 84, terus 75. Selanjutnya adalah angka berapa. Kalau kita amati sejenak, ini pengurangannya atau selisihnya dari 99
menuju ke 96, yaitu pengurangannya adalah negatif 3, dikurangi 3. Terus kemudian dikurangi 5, berikutnya dikurangi 7, berarti dikurangi bilangan ganjil ya. 3, 5, 7 berarti dikurangi 9. Berarti perkiraan ya, pola ini adalah pengurangan dari suatu bilangan ganjil. Sehingga barisan berikutnya yaitu dikurangi dengan 11. 75 dikurangi dengan 11 yaitu 64. Jadi jawabannya untuk nomor 13 ini adalah yang A. Oke, berikutnya adalah nomor 14. Ini sama ya, ada barisan 3, 2, 7, 6, 18, 11, 18, 15, 54, dan 19 dan seterusnya. Nah, karena ini adalah segitiga yang barisannya polanya panjang, ini biasanya segitiga barisan ini adalah berbentuk loncat ya. Kalau kita amati loncatnya 3 ke 7. Nah, ini ditambah dengan 4. Berikutnya 7 ke 11 ditambah 4. Ternyata loncat 2. Ya, ini penjumlahnya ditambah 4 untuk semuanya. Nah, sehingga jelas ini juga ditambah dengan 4. Ya, perkiraannya adalah yang terakhir itu 23. Ya, jawabannya yang E. Tapi kita uji terlebih dahulu yang bagian loncat berikutnya. 2 ke 6 dikali dengan 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 34, 54 ini dikali 3 juga. Oh, berarti 54 ke bilangan berikutnya itu juga dikali 3, yaitu 162. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, untuk nomor 15. Dalam suatu turnamen diikuti oleh 6 tim. Mereka satu sama lain akan bertanding sekali. Jika setiap pertandingan mengeluarkan biaya 1.500.000, berapakah biaya yang harus dikeluarkan panitia untuk semua pertandingan? Nah, sekarang kita misalkan 6 tim tersebut adalah A, B, C, D, E, dan E. A, B, C, D, E, dan F. Oke, untuk nomor 15. Dalam suatu turnamen diikuti oleh 6 tim. Mereka satu sama lain akan bertanding sekali. Jika setiap pertandingan mengeluarkan biaya 1.500.000, ya 1.500.000, berapakah biaya yang harus dikeluarkan panitia untuk semua pertandingan? Ini kita misalkan timnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Ada 6. Sekarang kita analisa secara manual ya. Jadi nanti banyak yang pertandingan, ada AB, terus kemudian AC, AD, AE, AF ya. Sedangkan B nanti karena BA sudah bertanding, berarti B dengan C, BC, BD, BE, BF ya. Begitu juga dengan C, karena dengan B sudah, berarti tinggal CD, CE, CF. Berikutnya C sudah, sekarang D, DC sudah, berarti DE, DF. Nah, dan yang terakhir adalah EF. Jadi totalnya ada 15 pertandingan. Oke, sekarang ternyata ini bisa kita tuliskan dengan penjumlahan ya. Jadi A 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yaitu 15 pertandingan. Bisa juga menggunakan kombinasi ya. Ini materi SMA kelas 1 tentang kombinasi juga bisa. Nanti juga 15 pertandingan jawabannya. Karena biaya yang dikeluarkan adalah 1.500.000, berarti biaya semua pertandingan yaitu 15 dikali 1.500.000 yaitu 22.500.000. Sehingga dari sini jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya adalah soal nomor 16. Diketahui harga 2 kg jeruk dan harga 1 kg apel sama dengan 5 kg mangga. Jadi 2 kg jeruk ditambah 1 kg apel itu sama dengan harganya 5 kg mangga. Jika harga 2 kg mangga itu 17.000, ya, maka berapakah yang harus dibayar untuk pembelian 6 kg jeruk, 3 kg apel, dan 3 kg mangga?
Karena 2 kg mangga ini 17.000, berarti 1 kilogramnya itu 8.500. Sekarang kita jabarkan. Oke, 2 kg jeruk tambah 1 kg apel sama dengan 5 kg mangga. Berarti 6 kg jeruk dan 3 kg apel ini setara dengan 15 mangga. Kilogram mangga harganya. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan 6 kg jeruk tambah 3 kg apel tambah 3 kg mangga itu sama dengan 18 kg mangga, yaitu 15 kg. Yang ini itu 15 kilo ditambah 3 kilo, jadi 18 kg mangga. Ya, sekarang karena harga 1 kg mangga tadi 8.500 ya. Jadi karena 2 kg itu 17.000, berarti 1 kilogramnya mangga. Nah, mangga itu sama dengan 8.500. Ini tinggal dikalikan saja, yaitu jawabannya 153.000. Jadi jawabannya adalah yang do untuk soal nomor 16. Berikutnya adalah soal nomor 17. Ibu Sagita adalah seorang guru. Ia akan membagikan beberapa buku kepada muridnya. Jika setiap siswa diberikan 3 buku, maka ada 2 siswa yang tidak dapat buku sama sekali. Jika setiap siswa diberikan 2 buku, maka bukunya tersisa 2. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah titik. Jadi kita misalkan ini adalah siswanya, orangnya atau siswanya. Nah, ini siswanya. Ya, kita nggak tahu ya jumlahnya berapa, tidak tahu. Nah, ini nggak tahu. Nah, ini. Nah, ini ada siswanya, tidak tahu jumlahnya. Terus kemudian jika setiap siswa, ya setiap muridnya ini diberikan 3 buku, maka ada 2 siswa yang tidak dapat. Ya, ini diberikan 3, semuanya 3, ternyata ada 2 yang tidak dapat, 0. Ya, kalau kita misalkan siswanya ini adalah, atau siswanya ini X dan bukunya Y, ya, siswanya ini kita misalkan X, ya, misalkan bukunya ini X, ya, terus kemudian siswanya adalah Y, berarti ada suatu persamaan, ya, persamaannya adalah X sama dengan 3 dikali Y min 2. Ya, kok bisa seperti ini? Ya, coba kita analisa lagi. Setiap siswa ini dikasih 3 semuanya, ya, 3 buku. Ya, tapi ada 2 anak yang tidak dapat, ya, berarti di sini nanti semua siswa ini dikasih 3 buku, ya, tapi ada 2 anak yang tidak dapat. Sehingga bisa kita tuliskan banyaknya buku sama dengan 3 kali banyaknya anak, tapi 2 anak tidak dapat. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, jika setiap anak diberi 2 semuanya, 2 semuanya 2, di sini 2, ternyata bukunya ini sisa 2. Berarti persamaannya banyaknya buku itu sama dengan 2 kali banyaknya siswa ditambah sisanya 2. Nah, dari sini bisa kita eliminasi, ya, kita jabarkan seperti ini. Selanjutnya kita eliminasi, maka didapatkan, ya, XY-nya sama dengan Y-nya 8 dan X-nya adalah 18. Padahal Y tadi adalah banyaknya siswa, sehingga Y-nya adalah 8. Jadi jawabannya yang do. Oke, nanti silakan dipahami sendiri. Insyaallah bisa.